Halo sobat, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel Mas Anto. Kali ini Mas Anto ingin berbagi tips kalau teman-teman pengen membeli mobil New Picanto second. Nah, di sini ada satu hal yang harus teman-teman perhatikan. Jadi salah satu yang teman-teman harus perhatikan, ada satu hal ini nanti saya akan berbagi videonya. Namun sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe channel Mas Anto, nanti biar teman-teman bisa dapat update terbaru video-video dari Mas Anto yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, lanjut. Satu hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika membeli mobil Picanto second yang Matic, yang all new ya teman-teman, tahun 2011 sampai 2011 ke atas. Itu teman-teman kalau membeli mobil Matic, yang perlu diperhatikan adalah ada beberapa mobil yang di situ yang rentan adalah masalah ECU-nya. ECU-nya itu istilahnya komputer yang ada di dalam mobil ya teman-teman. Jadi dia istilahnya prosesornya, dia yang menyimpan data kondisi kendaraan itu. Nah, ada beberapa pemakai yang dia mengeluhkan ECU-nya bermasalah. Itu ditandai dari bisa dilihat, bisa dirasakan ketika persneleng atau posisi Matic dimasukkan ke posisi R. Nah, ketika di Matic dimasukkan ke R, dia akan terasa hentakan, ada jendulnya gitu, jadi ada hentakannya. Nah, itu salah satu indikator atau tanda bahwa ECU-nya bermasalah. Nah, ini teman-teman harus perhatikan betul, karena untuk memperbaiki ECU itu juga biayanya tidak sedikit. Kalau saya cari-cari info itu sekitar 1 juta sampai 2 jutaan lah. Nah, ini juga lumayan kan, dan itu juga belum pasti bisa sembuh total, bisa baik lagi, bisa itu nanti kambuh lagi dan sebagainya. Nah, ini Pak teman-teman harus perhatikan ya, untuk melihat apakah ECU-nya masih baik atau enggak. Teman-teman perhatikannya nanti ketika dimasukkan posisi R atau posisi B, dia ada hentakan atau tidak. Nah, itu salah satu tandanya. Kalau dia tidak ada hentakan, dia halus, itu ECU-nya masih baik. Kemudian tanda yang kedua yaitu ketika kita berjalan, kita mengendarai mobilnya itu, dia perpindahan giginya, kalau ECU-nya bermasalah, dia nanti akan mentoknya di gigi ketiga. Jadi dia ketika sudah kita misalnya speednya 60, dia RPM-nya itu bisa di atas 2500. Nah, ini termasuk indikator yang saya rasakan, ini indikator ECU-nya itu bermasalah. Saya pernah berapa kali, 3 kali mempunyai mobil New Picanto, karena saya juga sempat main jual beli mobil. Nah, itu yang saya rasakan seperti itu. Jadi pernah saya beli mobil itu, dia saya kendarai kecepatan 60, dan itu dia nggak ada, setelah itu nggak ada perpindahan giginya. Itu kita merasakan tidak ada perpindahan gigi, jadi RPM-nya naik terus. 60 itu paling RPM-nya bisa 2500. Nah, saya pernah mobil yang lain juga, kalau normalnya itu RPM kecepatan 60 itu dia di RPM mungkin sekitar 2000-an ya teman-teman. Jadi nggak sampai 2500, bahkan nggak sampai 3000. Nah, itu nanti juga pengaruh ke ini teman-teman, pengaruh ke konsumsi bahan bakar. Kalau RPM kita terlalu tinggi, tentu dia akan lebih boros untuk konsumsi bahan bakarnya. Nah, ini satu kunci ini yang perlu teman-teman perhatikan untuk membeli mobil
Kia Picanto second, yaitu masalah ini ECU-nya. Karena kalau saya merasakan sendiri, New Picanto Matic itu ya lumayan nyaman dikendarai. Kita mengendarai nyaman dan bahan bakar juga lumayan irit kalau ECU-nya tidak bermasalah. Nah, ini salah satu poin yang perlu kita perhatikan sebelum teman-teman untuk memutuskan membeli sebuah mobil New Picanto Matic. Oke, itu aja teman-teman, sedikit tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang pengen membeli mobil New Picanto bekas atau second, jadi kisaran di atas tahun 2011 ke atas itu. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih atas telah nonton video saya. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, like dan subscribe channel Mas Anto agar teman-teman bisa dapat update video-video terbaru dari saya.